Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau merangkum pokok-pokok bahasan agenda ke-1 yang tadi pagi hari sudah disampaikan oleh Bapak Pemateri. Sebelumnya, tentunya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Riki Permana dari kelompok 2, angkatan ke-40. Pembelajaran pertama di agenda ke-1 ini, saya mempelajari materi tentang yang pertama adalah bela negara, yang kedua adalah wawasan kebangsaan, dan yang ketiga adalah analisis isu kontemporer. Setelah dijabarkan materi tersebut oleh pemateri, saya semakin menyadari bahwa hal-hal tersebut dapat memperkokoh ketahanan bangsa agar tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak asing yang ingin mengintervensi negara. Sebagai ASN zaman sekarang, hal ini dapat tentunya berperan penting dalam meningkatkan ketahanan bangsa. Salah satu caranya yaitu menjadi ASN yang memiliki jiwa yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal tersebut merupakan bekal dalam kesiapsiagaan ASN dalam menjalankan peranannya. Dalam hal ini, ASN juga harus berperan penting menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara itu sendiri adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada pula kemampuan awal bela negara. Yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani, seperti pola hidup sehat, makan makanan sehat, aktivitas yang sehat, lingkungan yang sehat, dan tentunya istirahat yang cukup. Dan yang kedua adalah kesiapsiagaan mental, yaitu merupakan sebuah kendali diri untuk selalu berpikir positif, berpikir sehat dalam kondisi apapun. Yang ketiga adalah menjunjung kearifan lokal, yang mana tentunya menjaga dan melindungi kearifan lokal yang mengandung jati diri bangsa merupakan modal dalam melakukan bela negara. Dan yang keempat adalah memiliki etika dan moral, yang tentunya hal ini penting dimiliki untuk menjadi ASN yang profesional. Selanjutnya adalah indikator bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ini misalkan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalau yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara ini seperti misalkan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan, dan juga mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa, seperti ikut serta menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, dan juga seperti memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah rela berkorban. Rela berkorban menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang, menyumbang tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat umum, dan tentunya berpartisipasi aktif dan peduli dalam membangun masyarakat. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara seperti memiliki kemampuan integritas, kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sendiri mempunyai 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah bendera, warnanya merah dan putih. Yang kedua adalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia.
Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya. Selain itu juga, pemerintah juga membahas tentang manajemen pemerintahan, seperti cita-cita, tujuan nasional, tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang isu kontemporer. Isu kontemporer itu sendiri merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, yang mana tentunya solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Adapun isu-isu kontemporer yang zaman sekarang itu diantaranya korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan pencegahan yang mana kesiapsiagaan nasional juga harus dilakukan, seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan aparatur pelindungan sarana dan prasarana, pengembangan kajian pemetaan wilayah rawan paham radikalisme. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.